Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Bersama saya Ponco di channel Agroting, Agronema dan Kucing. Lihat kucingnya. Bersama saya Ponco dan ini si kuci-kuci. Udah. Dan kita akan membahas mengenai aglonema ya, yaitu tips membeli aglonema bagi penghobi aglonema pemula. Dan sebelum kita membahas mengenai tips pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, komentar, like, dan tekan tombol lonceng ya, supaya terus mendapat update dari channel Agroting. Nah, mari kita mulai membahas mengenai tips membeli aglonema bagi penghobi aglonema pemula ya. Nah, kita akan mulai membahas mengenai tips membeli aglonema bagi penghobi aglonema pemula ya. Seperti saya juga pecinta aglonema pemula. Langsung saja, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Yang pertama adalah sebisa mungkin membeli di toko fisik ya, di toko fisik, di toko tanaman hias langsung. Maksudnya jangan membeli online ya. Kenapa? Karena kalau di online kita tidak tahu kondisi aglonemanya gitu. Apakah yang dikirim itu aglonema dalam kondisi yang baik, yang bagus, yang tidak menguning, tidak sedang bermasalah gitu. Tapi kalau yang dikirim itu aglonema yang bermasalah ya, karena penjual ingin segera membuang aglonemanya ke pelanggan ya, diberikan ke kita para pembeli ini gitu, yang sudah menguning, yang akarnya kurang bagus dan sebagainya. Tapi tidak semua seperti itu ya, ini cuman jaga-jaga aja gitu. Kalau kita beli di toko fisik, kita akan tahu persis kondisi aglonemanya, daunnya berapa gitu, terus kondisi daunnya bagaimana, batangnya bagaimana, tangkainya gitu, terus apa segala macamnya kita bisa tahu langsung gitu loh, langsung di depan mata kita. Itu yang pertama. Karena terus terang saya pernah membeli, tapi bukan aglonema ya, di online, yaitu Episcia. Dari 15 Episcia yang saya beli di online itu 3-4 diantaranya layu ya. Mungkin karena perjalanan juga, dan ini yang nomor 2 ya, kita ada hubungannya dengan nomor 2. Kalau terpaksa pengen membeli online karena memang di online harganya lebih murah ya kan, nggak masalah gitu. Karena nggak semua kalau kita beli online selalu mengalami masalah. Kadang-kadang kita juga dapat aglonema yang bagus dengan membeli online ya. Dan kalau terpaksa membeli di online karena harga lebih murah, cari toko online yang lokasi penjualnya gitu paling dekat dengan tempat kita gitu. Kalau bisa dalam kota ya. Tapi kayaknya lebih sering ketemuan kita dapatnya di luar kota ya. Misal saja kita di Solo gitu, di Surakarta, nah kita beli yang deket-deket ya, di Jogja atau di Semarang gitu.
biar tidak dalam perjalanan tidak terlalu lama. Karena nanti kalau di perjalanan lama gitu, misalnya kita di Solo terus kita beli di Bekasi misalnya, atau bahkan di Medan, nah itu kan di perjalanan lebih lama. Tapi kalau kita di Solo, belinya di online di Jogja atau Semarang kan deket ya, 1-2 hari sampai gitu. Nah ini dipilih juga yang kalau beli online, terpaksa beli online, dipilih yang lokasinya dekat. Terus reputasi toko online-nya harus dilihat gitu. Review atau ulasan dari pembeli ya, dari pelanggan itu kita bisa baca-baca. Biasanya ada rating ya, ada rating bintang 1 sampai 5. Nah yang 1 itu yang jelek, yang buruk ya, yang 5 yang bagus ya. Kita pilih yang toko yang ulasan dari pembeli atau pelanggan itu bagus gitu. Itu bisa dibaca di ulasannya. Nah, kita pilih yang ulasannya bagus. Terus yang ketiga, kalau sudah beli ya, dan sudah dapat, kalau online kadang saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah beli aglonema, tapi ada juga aglonema yang kalau beli online itu sudah ada di pot, tapi juga ada yang mungkin dalam pembelian dalam jumlah banyak ya, yang nggak ada potnya, cuman daunnya aja begitu, dan sedikit media tanamnya gitu dibungkus begitu di akarnya, itu juga saya pernah lihat. Tapi kalau sudah ada potnya, baik yang pembelian secara fisik maupun online, sudah ada potnya. Kalau kita masih pemula ya, sebaiknya jangan mengganti pot, jangan diganti potnya dulu, karena resiko banget gitu loh. Dari tempat yang lama ke rumah kita itu aglonema butuh beradaptasi gitu. Dan biasanya kalau saya beli aglonema begitu, tapi nggak selalu ya, pindah dari lokasi yang lama ke yang baru. Kebetulan lokasi di rumah saya di teras, saya taruh di teras itu agak panas itu suhunya, sementara di tempat sebelumnya dia sejuk begitu, akhirnya dia butuh adaptasi dan sedikit stres itu tempat baru, walaupun sama-sama kota Solonya, tapi stres juga, ada 1 daun 2 daun yang layu, tapi kemudian dia bisa beradaptasi ya. Bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan di rumah saya yang nggak panas di teras. Nah, dia terus kemudian 1-2 emang layu di bagian, terutama di bagian bawah ya, di bagian bawah. Nah itu kemudian dia layu, tapi dia kemudian tumbuh tunas daun baru. Nah, seperti itu biasanya. Jadi jangan pernah mengganti pot, resiko ya, biar beradaptasi dulu supaya agak sementara waktu ya, mungkin 2 bulan 3 bulan gitu. Kalau memang potnya jelek, kita bikin ganti yang dari warna hitam ke putih misalnya, pot yang putih biasanya yang disuka ya, nah, itu butuh waktu 2 bulan 3 bulan baru nanti kita ganti potnya ya. Jangan langsung sampai rumah diganti pot, kita resikonya besar ya, karena dia butuh adaptasi dulu di lingkungan yang baru. Terus yang keempat, ini pengalaman juga tapi dari orang lain ya. Saya pernah diberitahu oleh penjual tanaman hias, dia membeli suksom jaipong ya, ada pelanggan ibu-ibu membeli suksom jaipong kultur gitu. Sudah dibilang ibu, dia minta diganti potnya warna hitam, minta diganti warna pot. Lalu penjualnya bilang, jangan bu, ini masih remaja, ditunggu dulu agak besar biar adaptasi dulu di rumah ibu, baru nanti silakan, kalau mau minta tolong saya juga kesini, nanti saya ganti potnya gitu. Jadi penjualnya sudah wanti-wanti gitu ke pembeli, ke ibu-ibu itu. Tapi kemudian 1 bulan ya, seingat saya 1 bulan, datang lagi ke penjualnya, Pak, aglonema suksom jaipongnya mati kan gitu. Loh,
kok bisa, kenapa Bu gitu. Nah ini yang poin yang nomor 4. Terus setelah diinterogasi gitu, ibunya sebenarnya mau protes, mau minta ganti yang baru gitu kelihatannya ya, tapi terus sama penjual ditanya-tanya, sampai di rumah gimana Bu gitu. Baik Pak, 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu, tapi hari keempat kelima sudah mulai daunnya layu 1, terus hari berikutnya 1 lagi, sampai kemudian minggu ketiga keempat udah habis Pak, mati gitu. Nah terus ibu punya fotonya gitu kan, nah, ini Pak gitu. Penjualnya tersenyum gitu, ketawa gitu. Dan ini waktu 3 hari 4 hari di rumah saya Pak, ini sudah menguning 1 gitu. Dan apa yang terjadi di foto itu sudah diwanti-wanti ya. Yang pertama jangan mengganti pot. Nah kan sudah diwanti-wanti, tapi sama ibu itu ngeyel gitu. Dia ganti potnya jadi warna putih dan lebih besar. Padahal dulunya pot itu kecil, karena tanamannya masih remaja. Jadi kalau beli pot untuk aglonema hati-hati, jangan terlalu besar ya. Semakin sempit, semakin kecil itu semakin bagus ya. Saya sudah utarakan ini di episode sebelumnya tentang pot ya, tentang bagaimana memilih pot aglonema yang baik ya. Dan potnya diganti yang lebih besar, warnanya putih, dan yang lebih menggelikan lagi aglonema itu di atas media tanamnya itu dikasih batu-batu warna putih gitu. Kasih batu-batu gitu ya, tambah cantik ya. Potnya warna putih terus dikasih batu-batu gitu warna putih, susam jaipongnya warna merah membara begitu, tapi 1-2 sudah menguning gitu. Udah ini salah kaprah ya, sudah mengganti pot ditambahi aksesoris gitu, itu nggak bisa gitu. Aglonema nggak bisa ditambahi batu, jangan pernah menambah batu atau apapun di atas media tanam ya. Ini ibu ini ngeyel, dikandani, jadi mati aglonemanya gitu, padahal harganya 400.000 dan dia mengakui akhirnya. Ini ibu ngasih yang pertama ganti pot, kemudian media tanamnya di atas dikasih batu gitu. Ini penyebabnya aglonema mati gitu. Ya udah gitu. Nah komplainnya, protesnya nggak bisa diterima gitu. Nah, memang ibu itu yang salah ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kalau sudah beli aglonema jangan lupa untuk membeli pupuk juga ya. Yang utama ada 2 ya, pupuk dan vitamin. Pupuknya Growmor dan vitaminnya vitamin B1 ya. Nanti untuk pupuk Growmor itu diterapkan, diaplikasikan, disemprot 2 minggu sekali ya. Kemudian kalau vitamin B1 itu 1 minggu sekali. Jadi bagi penghobi aglonema pemula, setelah beli jangan lupa beli pupuk dan vitaminnya juga ya. Kemudian kalau sudah dapat yang baru ya, jangan lupa penyiramannya jangan sering-sering. Ibu itu sudah dikasih yang tadi saya cerita tadi, ditanya juga mengenai penyiraman ya, medianya jadi lebih banyak media tanamnya, sehingga air yang tertampung di media itu jadi tertahan di situ. Jadi posisinya lembab, akhirnya selalu dalam keadaan lembab, akhirnya akarnya layu, akarnya busuk ya. Makanya media tanam bagi aglonema itu sangat penting. Jangan membeli atau menaruh aglonema di pot yang besar ya, yang secukupnya saja, yang lebih kecil lebih baik. Kemudian jangan lupa untuk ditaruh di tempat yang teduh ya kan, jangan terkena sinar matahari langsung gitu kan. Apalagi di musim hujan, jangan langsung terkena air hujan langsung ya. Sebenarnya air hujan itu bagus ya kalau diterapkan untuk aglonema untuk penyiraman, tapi kalau dia terkena langsung air hujannya gitu bermenit-menit begitu sampai 1 jam ya bisa mati ya. Terus kalau bisa beli aglonema itu jangan langsung yang besar ya, ini khusus untuk penghobi aglonema pemula. Tapi kalau bagi yang sudah piawai berpengalaman ya monggo, tapi bagi yang pemula sebaiknya beli aglonema yang
masih remaja ya, tapi jangan kecil ya, yang kecil, tapi yang remaja, jangan dewasa gitu, remaja. Karena kalau langsung beli dewasa padahal belum pengalaman, itu belum paham mengenai aglonema, bagaimana cara merawatnya, kita beli yang besar harganya lebih mahal gitu. Sampai rumah ada perpindahan tempat dari tempat yang lama ke yang baru di rumah kita, ya dia butuh adaptasi. Syukur kalau dia dapat tempat yang lebih baik ya, sirkulasi udaranya, penyiramannya juga, kemudian cahaya mataharinya juga, ya dia akan tumbuh dengan baik gitu. Tapi kalau enggak, sudah terlanjur beli yang besar ya, harganya lebih mahal tentunya daripada yang remaja, apalagi yang kecil. Satu persatu daunnya mati karena nggak bisa adaptasi, penyiramannya buruk, sinar mataharinya kurang, ya mati gitu. Padahal belinya mahal gitu. Makanya kalau penghobi aglonema pemula, sebaiknya kalau membeli aglonema itu yang remaja aja ya. Remaja lebih murah ya daripada yang sudah besar. Remaja kemudian kita taruh di tempat di rumah kita, diberi penyiraman yang baik, diberi pupuk, diberi sinar matahari sedikit-sedikit, disiram ya, kemudian sirkulasi udaranya juga bagus, nanti dia akan tumbuh, lama-lama akan tumbuh menjadi dewasa. Seperti semua aglonema saya 90% ya, 90% itu aglonema saya itu remaja semua dulunya beli, dan harganya murah. Kalau masih remaja misalnya butterfly itu 25 sampai 30 ribu, masih kecil. Kemarin sudah saya jelaskan di episode sebelumnya. Nah, kemudian dari bulan ke bulan semakin tumbuh gitu, semakin tumbuh daunnya, dia adaptasi ya, proses gitu, dari hari ke hari, minggu ke minggu, kemudian bulan ke bulan, dia proses adaptasi. Akhirnya ya sampai sekarang masih tumbuh terus gitu, padahal belinya sudah Januari 2020, nah sekarang sudah November ya, sudah 10 bulan, sudah 11 bulan ya, tapi nggak ada masalah gitu. nggak ada satupun yang butterfly saya yang daunnya layu atau apa itu alhamdulillah enggak. Kalau khusus butterfly ya, kalau memang butterfly paling mudah, jadi belinya masih remaja, adaptasi, kemudian proses akhirnya menjadi dewasa gitu. Nah, demikian tadi ya mengenai tips membeli aglonema bagi penghobi aglonema pemula ya. Kalau sudah beli, terus langkahnya apa aja, nah itu tadi sudah saya jelaskan dari nomor 1 sampai nomor 8. Semoga bermanfaat untuk Anda semua ya. Dan saya kira cukup ya episode ke-11, dan jangan lupa untuk subscribe, komentar, like, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya terus mendapatkan update di tayangan-tayangan channel Agloji. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.